Selamat tahun baru 2021. Yeay, ketemu lagi dengan aku Edi. Biasanya ada Kak Medi. Kak Medi mana ya? Kak Medi. Oh, adik-adik semuanya. Darah. Ini kenapa Darah. kayak basah-basah ya? Hah? Darah. Wah, darah. Tidak. Takut. Adik-adik, guys, kamu bayangkan jika kamu mandi, mau minum kan biasanya pakai air tuh. Tiba-tiba airnya berubah jadi darah. Darah seperti yang tadi di muka kami di. Untung aku udah bersihin. Tadi yang mirip aku itu udah kemana ya bayi tadi itu ya? Edi namanya itu ya. Nah, guys, adik-adik semuanya kita akan belajar. Kita akan lihat kisah dari Alkitab tentang air menjadi darah. Mari kita lihat. Dan hari ini kisah yang akan kita pelajari ada di Keluaran pasal 7 ayat 14. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 25 sayang. Kalau kamu ingat cerita Alkitab yang 4 bulan lalu terakhir kami diposting, lama banget, tentang cinta negara, cinta bangsa kita. Itu tercatat dari Keluaran pasal 2 di mana Musa cinta banget sama bangsanya, sama asalnya yaitu Israel yang dianiaya, disiksa oleh bangsa Mesir. Dan aku mau lanjutin ceritanya. Yuk kita buka Keluaran 7 ayat 14. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tutup mata semuanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat tahun yang baru 2021. Kami akan belajar firman Tuhan hari ini, cerita Alkitab hari ini tentang bagaimana air menjadi darah, tulah yang pertama, hukuman yang pertama. Kami siap belajar dalam Kristus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita mulai dari ayat 14. Sudah ketemu ayatnya? Yuk. Judulnya adalah tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Kan tadinya Musa minta supaya bangsa Israel pergi. Firaun gak mau kasih nih guys. Ayat 15. Pergilah kepada Firaun, Tuhan suruh nih sama Musa nih. Pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang dan engkau tidak mau mendengarkan. 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Wow. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segera meminum air dari sungai Nil ini. Ayat 19 sayang. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu itu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Kamu lihat di sini Tuhan kalau udah marah nih sama Firaun nih, karena Firaun berkeras hati. Ada hukuman yang diterima oleh Firaun ya. Wow. Ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya lah kepada air dan di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Guys, perhatikan ayat 21. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah.
Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ayat 23, Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi ayat 24 sayang, ayat 24 lihat, tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil, guys. Ayat terakhir 25, demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Wow, guys. Dipenuhi darah seluruh sungai, kolam, selokan, karena Tuhan mau Firaun melepaskan bangsa Israel lewat Musa dan Harun. Tapi dia berkeraskan hatinya, dia mengeraskan hatinya, guys. Adik-adik, hari ini kita belajar, jangan pernah mengeraskan hati kalau Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh, jangan keraskan hatimu. Keraskan saja hatimu, ngelawan aja, gak usah taat, gak usah ikut, keraskan hatimu. Ayo kelaskan hati, gak usah taat, kelaskan hati, hati kalang yo kelas. Ya. Hari ini kita belajar, lembutkan hati kamu sayang. Jangan denger tuh yang barusan. Ikutin apa yang Tuhan mau lewat papa mama. Let's pray. Bapa di surga, hari ini kami belajar dari tulah yang pertama, untuk tidak mengeraskan hati kami, untuk kami ikut, nurut, follow, obey apa yang Tuhan perintahkan lewat papa mama. Kami gak mau keras hati, kami mau lembut hati kami mau belajar gak seperti Firaun. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan berjanji mau punya hati yang lembut, dalam nama Yesus. Amin. Mau janji ya, punya hati yang lembut, Edi? Iya. Udah, Lembut. awas, jangan Lembut. nakal-nakal, Edi. Nggak mau kelas lagi. Bagus.